Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi atazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyi qala summa birrul walidain qala summa ayyi qala al-jihadu fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia hidayah serta inayahnya lah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa beriktikaf di Masjid Abdurrahman bin Auf dalam rangka melaksanakan kajian mata hati. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para pengikutnya setia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang masalah birrul walidain sebagai kunci kesuksesan hidup. Kita semua mafhum bahwa kita berpredikat sebagai manusia itu sudah tentu berasal dari orang tua kita. Diawali dari proses kehamilan seorang ibu, kemudian dilanjutkan dengan dilahirkan ke alam dunia, disusui selama 2 tahun, kemudian dilatih, dididik dan dibina, sampai akhirnya kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, memasuki fase remaja, fase dewasa, dan masa tua. Itu tidak terlepas dari jasa orang tua kita. Sebenarnya apa itu birrul walidain? Birrul walidain terdiri daripada 2 kata, yaitu al-birru dan walidain. Birru artinya berbuat kebajikan, al-walidain artinya, birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada orang tua. Nah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang birrul walidain, bahwa posisi birrul walidain adalah bukan hal yang dianjurkan, tapi hal yang diharuskan. Berbuat baik kepada orang tua itu sebuah keharusan, makanya posisinya teramat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayal masir. Surat Al-Isra, surat Bani Israil ayat ke 23 dan 24. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman dari ayat ke 13 dan 14. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasana insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayal masir.
Wa il jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tata cara berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan dianjurkan, tapi sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Kenapa pertanyaannya kita harus berbuat baik kepada orang tua? Tadi disebutkan dalam surat Luqman, wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Wa wasainal insanu biwalidayhi, dan kami telah berwasiat supaya berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang pertama, ibumu itu sudah mengandungmu dengan susah payah. Wa fisoluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Maka hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, maka kepadakulah engkau tempat kembali. Coba dibayangkan, kalau kita membawa beban berat, ya, kalau bayi yang baru dilahirkan itu kurang lebih ya rata-rata antara 2,7 sampai 3 kilo, ya. Nah, seorang ibu yang mengandung anaknya yang berada di dalam rahim itu dikandung selama 9 bulan 10 hari. Kemanapun dibawa-bawa, hujan panas tetap dibawa, kondisi susah senang tetap dibawa, kondisi tidur telentang atau miring tetap dibawa-bawa. Makanya Al-Quran menyebutkan wahnan ala wahnin, ya. Seorang ibu mengandung anaknya itu wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah menggambarkan kepada kita tentang jasa seorang ibu, yang mana ketika mengandung itu penuh dengan susah payah. Diawali dari proses kehamilan. Biasanya 3 bulan pertama mengalami yang disebut masa ngidam. Coba tanyakan kepada ibumu, bagaimana rasanya ngidam? Ya, makanya perempuan kalau ngidam itu suka aneh-aneh. Ada yang tidak senang ketika mencium bau telur. Ada yang tidak suka ketika mencium bau durian. Langsung dia muntah. Ya. Nah, proses ngidam itu sudah merupakan sebuah ibaratnya penyiksaan. Kenapa? Karena proses sedang terbentuknya sesosok manusia dalam perut. Kadangkala selama berbulan-bulan tidak doyan nasi, nggak suka makan nasi. Melihat nasi itu seperti melihat belatung. Ada yang seperti itu. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Di awal dari proses ngidam. Kemudian setelah 4 bulan Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Ada proses kehidupan. Disitulah mulai sang ibu memperhatikan bayinya harus dengan makanan yang bergizi. Sampai akhirnya selama 9 bulan 10 hari dalam kondisi normal seorang ibu mengandung anaknya. Bisa dibayangkan selama beberapa bulan beliau membawa bayi dalam janinnya ke sana kemari tanpa merasa lelah. Tanpa menggerutu, tanpa mengutuk dirinya karena kehamilannya, tidak. Bahkan seorang ibu merasa bangga dan bahagia ketika mempunyai calon anak. Sangat bahagia, wajahnya semeringah,
Padahal di situ mengandung penderitaan yang sangat dahsyat. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu yang mengandung dengan susah payah. Nah kemudian lanjutkan wa fisoluhu fi amain. Ya. Kemudian melalui proses setelah 9 bulan 10 hari maka lahirlah bayi dari rahim ibu, proses persalinan dengan melalui proses yang begitu dahsyat. Setelah 9 bulan 10 hari yang normal, ibu saatnya melahirkan. Silakan kalian tanya, sekali-kali perlu bertanya, "Ma, ibu, kira-kira bagaimana rasanya melahirkan?" Kalau ditanya seperti itu, pasti jawabannya tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dilukiskan. Kenapa? Saking perih, saking sakit melahirkan. 9 bulan 10 hari mengandung dengan susah payah, pas melahirkan mempertaruhkan nyawa. Separuh hidupnya dipertaruhkan karena demi buah hatinya. Dalam kondisi yang abnormal, ketika tidak bisa melakukan persalinan yang normal, maka disesar, dibelek perutnya. Beliau rela perutnya yang mulus dibelek. Bayangkan, dilukai karena untuk menyelamatkan buah hatinya. Begitu besar pengorbanan seorang ibu. Setelah melahirkan, hal pertama apa yang ditanyakan oleh seorang ibu? Dia tidak melihat kondisi dirinya. Beliau tidak peduli dengan keadaannya. Yang pertama kali ditanyakan pasti bagaimana anak saya? Cacat atau tidak? Sehat atau tidak? Itu. Demikian dahsyat pengorbanan seorang ibu. Setelah itu, seorang ibu menyusui anaknya wa fisoluhu fi amain. Menyusui secara normal usia 2 tahun. Ya. Orang kalau menyusui, seorang ibu kalau menyusui itu adalah memberikan kasih sayang luar biasa. Kenapa? Karena yang diberikan adalah air susu dari tubuhnya. Ya. Air susu dari tubuhnya diberikan kepada anaknya. Itu pengorbanan luar biasa yang tidak bisa diukur dengan apapun. Sehingga wajar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala ummuka. Summa man? Ya Rasulullah. Qala ummuka. Summa man ya Rasulullah? Qala ummuka. Summa man ya Rasulullah? Qala abuka. Ja'a Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, "Man ahaqqun nas bihusni sahabi?" Siapakah orang yang paling utama, yang paling pertama yang harus aku jadikan sahabat? Rasul menjawab, "Qala ummuka." Rasul berkata, "Ibumu." Orang itu masih penasaran. "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Rasul masih menjawab, "Ibumu." Orang itu masih penasaran lagi. "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Kata Rasulullah, "Ibumu." Kemudian orang itu masih bertanya, "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Rasul menjawab, bapakmu. Nah, dari hadis di atas ada sebuah perbandingan, ya, bahwa perbandingan antara seorang ibu dengan seorang ayah itu adalah 3 berbanding 1. Makanya buat anak-anakku akhwat, kalian harus merasa berbahagia. Kenapa? Karena kalian kelak
akan menjadi orang yang paling dihargai oleh anak-anak kalian. Orang yang paling utama dan paling diperhatikan oleh anak-anak kalian. Berdasarkan hadis di atas bahwa seorang ibu derajatnya lebih tinggi daripada seorang ayah. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan ayah, bukan. Artinya kedudukan ibu itu lebih mulia, lebih utama dalam Islam. Kenapa? Karena proses-proses daripada pendidikan kepada seorang anak lebih berat seorang ibu daripada ayah. Kalau ayah bertugas mencari nafkah, ya, memberikan nafkah, tapi seorang ibu diawali dari proses tadi, kehamilan, melahirkan, menyusui, ya, belum bisa berjalan, diajarin berjalan, belum bisa ngomong, diajarin ngomong. Itulah ibu. Makanya ada istilah bahasa ibu. Orang lain gak ngerti bahasa anaknya ngomong apa, tapi ibunya akan paham gitu. Kenapa? Karena seorang ibu akan tahu tentang kondisi anaknya. Seorang ibu sangat memperhatikan perkembangan anaknya. Nah, anak sekalian, tentang masalah birrul walidain ini atau berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapak, maka di sini izinkan Ustadz untuk sekedar memberikan ibrah pembelajaran tentang sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu siapakah Uwais Al-Qarni? Sehingga Uwais Al-Qarni itu mendapatkan julukan, ya, mendapatkan julukan orang yang tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk birrul walidain? Ya. Setelah tadi sedikit dikupas tentang birrul walidain, apa saja sih yang bisa dilakukan seorang anak dalam melaksanakan birrul walidain? Nah, di antaranya banyak hal yang bisa kita lakukan selaku seorang anak kepada orang tua. Ya. Yang pertama, di antaranya adalah kita harus meringankan beban orang tua. Ingat, kalian itu dari semenjak dalam perut dihamilkan, lahir, ya, sampai sekarang itu selalu memberi beban kepada orang tua. Ya. Butuh pakaian, tinggal minta kepada ayah. Butuh makan, tinggal minta kepada ayah. Ketika sakit, ibu yang mengurus, ibu yang nungguin. Makanya tugas orang anak adalah jangan memberikan beban lagi kepada orang tuanya. Harus meringankan beban orang tua. Jangan sampai mentang-mentang orang tua sanggup, kita terus saja meminta. Ingat, orang tua akan teramat bahagia ketika melihat anaknya sudah bisa mandiri. Ibu pasti akan merasa tersenyum melihat kalian, ya, anak-anak akhwat yang sekarang sudah berkerudung, sudah memakai jilbab yang rapat, menjaga aurat. Ibu pasti akan tersenyum. Anakku yang dulu digendong, anakku yang dulu disusui, sekarang sudah menjadi remaja putri, yang sangat membahagiakan. Seorang ayah akan merasa bangga melihat anak laki-lakinya, ya, yang dulu dituntun ke sana kemari, jalan, pas belajar jalan baru selangkah dua langkah kepleset jatuh. Tapi sekarang dengan gagah, dengan tampang yang ganteng, lari yang cepat, ya, ayah akan merasa sangat bangga. Makanya kalian jangan sampai membebani lagi orang tua. Usahakan ringankan beban orang tua. Kemudian selain itu apalagi yang bisa dilakukan ketika kita birrul walidain? Tadi sebutkan, kita ketika berbicara harus berbicara dengan
karimah, dengan ucapan yang mulia. Ya. Jadi ketika kita bicara dengan orang tua, kita harus mengukur suara kita lebih tinggi atau lebih rendah dari orang tua. Jangan sampai kita berbicara kepada orang tua disamakan dengan bicara ke teman. Jangan. Allah berfirman di situ, wa qulu qaulan karimah. Ucapanlah kepada orang tua itu ucapan yang mulia. Datang ayah, walaupun bercanda, bro, minta ongkos bro buat sekolah. Jangan. Ya. Kepada ayah bilang seperti itu. Ya. Jangan juga kita ketika berucap, walaupun dengan bahasa yang sederhana, seperti melecehkan atau meledek, tidak boleh. Ya. Ingat, camkan, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Atau ketika kita tidak senang, membentak orang tua, si mamah mah masa nggak boleh, mau jalan-jalan ke mall aja kok nggak boleh, sambil nyerocos. Hati-hati, ukur suara kita lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Jangan juga dengan menunjukkan mimik wajah yang ketidaksukaan, cemberut, mukanya nekuk. Ya, jangan. Ya. Jangan membentak orang tua. Artinya apa? Cara berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapak adalah kita harus berusaha untuk berbicara yang baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw walidin sholihun yad'u lahu." Mendoakan orang tua. Ini yang paling utama. Sebab apa? Idza mata banu Adama, apabila meninggal anak Adam, in koto amaluhu, maka akan putuslah seluruh amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Jadi manusia mati otomatis tidak bisa berbuat dosa atau tidak bisa berbuat kebaikan. Putus amalnya, selesai tugas menjadi manusia. Kecuali 3 hal ini. Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Kita punya uang, kita punya materi, infak ke masjid, ya, membeli keramik masjid, membeli cat buat masjid. Selama masjid itu dipakai buat beribadah pada Allah, walaupun kita wafat, insya Allah kita akan masih mendapatkan pahala karena masjid itu dipakai untuk ibadah. Kita punya sedikit uang, membeli, menginfakkan Quran. Selama Al-Quran itu dipakai, maka kita akan kebagian pahala daripada infak kita membeli Al-Quran. Sedekah jariyah. Orang tua punya sebidang tanah diwakafkan untuk pesantren atau untuk lembaga Islam. Selama tanah itu dipakai untuk mengembangkan syariat Islam, maka pahalanya akan mengalir. Makanya kalau orang-orang tua dulu itu gak pandang dengan materi. Yang namanya wakaf dengan mudah, gak pernah mikirin anak saya bagaimana, enggak. Yang diutamakan itu wakaf. Kenapa? Beliau memikirkan kehidupannya kelak daripada yang sementara. Sebab apa? Ketika tanah diwakafkan untuk kemajuan Islam, maka akan tetap mengalir walaupun sudah wafat. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Seorang guru mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan sholat, mengajarkan tata cara ibadah, mengajarkan fikih, mengajarkan berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, gurunya wafat, selama ilmunya dipakai, dimanfaatkan, maka sang guru mendapatkan pahala daripada ilmu yang disampaikannya. Makanya kalau istilah dulu, guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dulu disebut seperti itu. Kenapa? Guru itu akan merasa senang dan bahagia kalau muridnya bisa lebih dari dia,
Nggak ada guru yang menginginkan anaknya lebih bodoh daripada dirinya. Ya. Dulu kalian tidak mengenal huruf, susah sekali waktu PAUD. Bagaimana 3 ditambah 5, bagaimana 6 ditambah 11 misalnya. Karena jasa guru kalian diberi tahu caranya, teknik dan sebagainya. Diajari nulis, diajari baca tulis. Nah, selama kalian memakai ilmu baca tulis itu dalam hal kebaikan, maka guru yang pertama kali mengajarkan kalian insya Allah akan mendapatkan pahala. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Dan yang ketiga, nah ini yang berhubungan dengan tema sekarang, awalidin solihun yada'ulahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Ustaz meminta kepada anak sekalian jangan terlepas ya setiap hari mendoakan orang tua. Sebab apa? Kalian akan berkembang. Ya, sekarang berumur 16-17 tahun. 5 tahun ke depan berumur 22 tahun. Mungkin 10 tahun ke depan berumur 25 tahun. Kalian udah punya anak dan punya keluarga. Yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri, punya anak. Nah, kalau kalian semenjak sekarang membiasakan mendoakan orang tua kalian, ibu dan bapak kalian, insya Allah kelak anak-anak kalian akan mendoakan kalian. Ya. Silakan tanya, sekali-kali tanya. Misalnya kepada ibu atau ayah. Ibu, ayah, mohon maaf, izin bertanya. Kira-kira apa harapan ibu dan ayah kepada adik misalnya, kepada saya, misalnya, apa harapannya? Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu yang paling utama. Paling utama. Ya. Pasti jawabannya akan seperti itu. Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya taat kepada orang tuanya. Itu yang paling utama. Makanya latih dari sekarang, setiap waktu senantiasa mendoakan orang tua. Jangan pernah terlepas. Ketika selesai sholat, kalian senantiasa melantunkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu kecil. Kenapa doa itu menjadi dasar landasan untuk mendoakan orang tua? Kenapa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Kita itu selalu diingatkan oleh Allah bahwa kita melalui proses kehidupan. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihaniku sewaktu masih kecil. Ingat, artinya kita melalui proses kehidupan. Ayat itu menjelaskan bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya, bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada putra putrinya, bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Biasakan kalian senantiasa berdoa atau mendoakan orang tua, walaupun dengan doa tadi. Setelah saya sholat, mohon pada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis duhur, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis asar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dianggap sepele itu doa. Kalau kalian setiap waktu sholat senantiasa mendoakan orang tua, insya Allah kelak anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kalian. Orang yang wafat, ingat, orang yang sudah wafat tidak mengharapkan kiriman uang karena sudah tidak berlaku lagi uang di akhirat, di alam kubur. Orang yang sudah meninggal tidak menginginkan makanan karena tidak akan nyampe di alam kubur. Ya. Orang yang sudah mati
tidak menginginkan minuman karena tidak perlu lagi kehausan di alam kubur. Tapi rasa lapar mereka, rasa haus mereka itu hanya bisa dikirim melalui doa. Makanya jadilah anak yang soleh, solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ya. Baik, anakku sekalian, mungkin untuk kajian tentang birrul walidain adalah merupakan kunci kesuksesan hidup. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ada guna dan manfaatnya. Sebagai penutup daripada kajian ini, ya, Ustaz mengingatkan kembali kepada anak sekalian, hendaknya kalian senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya. Senantiasa meminta ridho kepada orang tua kalian. Ya. Biasakan ketika kalian mempunyai keinginan, mempunyai suatu hal, minta doa restu dari orang tua. Ya. Minta doa restu orang tua. Jangan pernah kalian merasa malu untuk meminta ridho orang tua. Jadi ketika kalian misalnya menginginkan sesuatu, setelah mohon pada Allah, minta ridho orang tua. Sebab apa? Camkan hadis tadi, ridhollah fi ridhal walidain wa suhtullaha fi suhtil walidain. Hadis yang sangat masyhur, yang semua sudah hafal, tetapi jarang difahami makna dan isinya. Beruntunglah kalian yang masih ada ibu dan bapaknya. Ya, beruntunglah. Mumpung orang tua masih ada. Ya, mumpung orang tua masih ada. Jangan pernah kalian menyepelekan atau menganggap orang tua itu tidak bermakna. Ya. Ingat, kedudukan orang tua, kedudukan ayah ibu sangat mulia di hadapan Allah. Ya. Sehingga apa? Penempatan posisinya di atas jihad, kemudian di bawah tauhid. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Saking memang sebuah keharusan seorang anak berbuat baik kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta hidayah kepada kita semua. Sebelum tutup, marilah kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah. Tolong dibayangkan wajah ayah dan ibu kalian. Berdoalah senantiasa memohon kepada Allah supaya orang tua kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala hal, diberikan kelapangan rezekinya. Kemudian senantiasa kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala bentuk dosa dan kesalahan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kedua orang tua kita senantiasa menjalankan syariat ajaran agama Islam. Ya. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali was-sadiqin wa sholihin wal muttaqin wal ulama al-islami kullaha. Allahumma ighfir dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami memohon, menghibah dan berintik kepada Zat-Mu ya Allah. Tolong limpahkan rahmat karunia serta hidayah-Mu kepada kami. Limpahkanlah rahmat karunia-Mu serta hidayah-Mu kepada orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa serta keingkaran yang telah kami lakukan ya Allah. Maafkanlah segala bentuk kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan oleh orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki buat orang tua kami, supaya kami diberikan biaya untuk melakukan pembelajaran di sekolah ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami senantiasa untuk melaksanakan segala bentuk perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon menghibah dan menitik pada Zat-Mu ya Rabbi. Sehatkanlah kami ya Allah,
Sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbagai macam rintangan, tantangan, hambatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk senantiasa menjalankan syariat ajaran agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.